Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ansartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah karena atas petunjuk dan ampunannya sehingga pada kesempatan ini kita hadir untuk menunaikan kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Semoga kehadiran kita di tempat ini insya Allah kita mendapat rahmat kasih sayang dari Allah, jalan ampunan dan jalan menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah yang saya bawakan pada kesempatan ini yakni penyebab manusia masuk neraka. Penyebab manusia dilemparkan oleh malaikat masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin dan percaya hidup kita harus sadar bahwa dunia yang kita tempati ini adalah tempat untuk kita beramal, karena di akhirat nanti itu adalah tempat abadi kita. Nah, di sana disiapkan dua tempat bagi manusia. Siapa itu? Yaitu surga dengan neraka. Nah, yang harus disadarkan bagi kita ini, jangan sampai kita hidup di muka buminya Allah ini kita buang-buang waktu saja, sementara tempat akhir kita nanti di akhirat hanya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum ba'dalnahu juludan ghairaha liyazuqu azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah, mereka dilemparkan ke dalam api yang sedang berkobar. Kemudian mereka berteriak, teriakannya sungguh sangat luar biasa, meminta tolong, tolong, tolong. Tapi tak satu pun ada kekuatan yang bisa menolongnya. Ya. Kemudian kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus, menghitam, maka diganti lagi kulit baru. Liyazuqu azab, supaya merasakan asap Allah. Inilah yang harus kita cerna, inilah yang harus sadarkan diri kita, bahwa dunia yang kita tempati ini tidak selamanya kita berada di dunia ini. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang kafir nanti itu yang mengingkari Al-Quran, mengingkari agama Allah, ya, mereka dilemparkan ke dalam api yang sedang berkobar. Panasnya sangat luar biasa, tidak terjangkau dengan pikiran manusia. Kemudian setiap kali kulit mereka hangus diganti kulit baru, supaya mereka merasakan asap Allah. Innallaha azizan hakima. Sesungguhnya Allah maha adil, kemudian maha bijaksana. Apa perbuatan manusia yang bisa mengantar nanti di akhirat untuk dilempar masuk ke dalam api yang sedang berkobar? Yang pertama adalah kata dalam satu kitab Muqtal Hadis Nabawiyah, yang pertama adalah nisyanu sunubi wa hiya indallahi lal mahfuz. Adalah orang yang memandang enteng dosa, merasa dirinya tidak berdosa untuk menyakiti hati orang, merasa dirinya tidak berdosa, pagarnya ada di atas wilayah tanah orang, meminjam barang orang, orang diam untuk memintanya kembali pun juga dia diam. Padahal hati-hati. Rasulullah mengatakan, jangan di antara umatku itu meninggal dunia meninggalkan hutan, karena nanti di akhirat akan ada yang namanya yomud denom, aso apa silolongan, aso akan majarindran.
bukan cuma uang yang dianggap sebagai hutang piutang, tapi memberi harapan orang, kemudian mengecewakan dengan harapan itu, maka itu juga akan menjadi tuntutan. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzuna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari kiamat nanti itu tidak ada orang yang diuntungkan dan tidak ada orang yang dirugikan. Mereka akan dibalas sesuai dengan perbuatan-perbuatannya waktu hidup di dunia. Mari kita periksa diri kita pada hari Jumat ini, apalagi kita masih dalam suasana bulan Muharram, bulan pertama di dalam bulan Islam. Jangan sampai 1446 Hijriah ini adalah tahun keberhasilan kita, tahun kita diberi rezeki untuk menunaikan ibadah haji. Ya, kita sukses dalam karir kita, tapi tidak menutup kemungkinan jangan sampai 1446 Hijriah ini juga sebagai tahun kematian kita, tahun pelanggaran dosa kita. Makanya Allah merahasiakan yang namanya kematian supaya kita sadar. Aku tuh yang ngerami mati gengi, insyaallah mabila matuk ya sangi dosa. Tapi narekuna lufeni tahu ya mati gengi, nafigoni itu dosa. Ini yang pertama, harus mengenali diri kita bahwa di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, apakah ada dosa di antara kita semuanya. Yang kedua, orang yang nanti diseret masuk dalam api nerakanya Allah itu adalah wasiklu hasanati akubilat amrudat. Orang yang selalu mendemonstrasikan kebaikannya, padahal kebaikannya itu belum tentu diterima pahalanya oleh Allah, karena mereka melakukan bukan karena hati yang ikhlas, tapi karena dia mengharap penghormatan, mengharap sanjungan, mengharap rasa kebanggaan, tapi hatinya di dalam bukan karena Allah, karena tidak ada keikhlasannya. Makanya kita hadir di tempat ini untuk menunaikan kewajiban kita. Kita ceria di mata Allah karena kenapa? Hati yang ikhlas. Tapi orang yang tidak ikhlas ini yang paling banyak terjadi. Ya, dia suka memberi tapi lebih banyak tuntutannya kepada kita. Ya, padahal kita ini bekerja karena Allah, kita memberi karena Allah. Ya, harapan kita supaya Allah ridha terhadap perbuatan-perbuatan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, siapa lagi orang yang diseret masuk ke dalam api nerakanya Allah yang harus kita sadarkan dalam diri kita, yaitu wa nasru ila man fawqahu fid dunya. Orang yang memandang enteng dunia ini adalah ukuran materi. Diberi rezeki oleh Allah melimpah ruah. Ye pana melok mewe ada pada padana pato sogi ketofat di esako. Diberi rahmat berupa jabatan di muka bumi ini. Ye pana asat tahu-tahu tapi itu gagak ku. Ye mana asat tahu-tahu nariku pada padana atau ke jabatan. Nariku raya biasa silakan minggir. Orang semacam begini dia tidak memiliki tawadhu. Man tawada wa rafa Allah wa man takabbara Allah. Siapa yang merendahkan dirinya, Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi siapa yang suka mengangkat-ngangkat dirinya, Allah akan menghinakan manusia itu. Hebatnya reku pejabat tahu napa dia bersifat tawadu, maka kelihatan wajahnya karismatik. Luar biasa. Tosogi sifoji tohadie, masya Allah, luar biasa. Diberi wajah oleh Allah, yaitu wajah mutmainnah dengan wajah naimah. Wajah yang puas. Sebab kenapa? Ada tawadunya. Makanya di antara kita semuanya di sini tidak ada yang lebih dan tidak ada yang berkurang. Allah memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir, siapa lagi orang yang memandang enteng kemudian diseret nanti masuk ke dalam api nerakanya Allah, yaitu wa nasru ila mandunahu fiddin. Orang yang memandang enteng syariat agama. KTP-nya Islam, dekat rumahnya dengan masjid, tapi tak satu pun detik hatinya untuk datang ke masjid untuk sholat. Tapi kenapa nanti meninggal dunia baru dibawa jenazahnya di masjid untuk disolatkan? Makanya kita orang beriman hati-hati juga mensolatkan jenazah di masjid itu. Apakah dia ahli ibadah? Karena Rasulullah mengatakan la sholata limayyitil kufar. Tidak ada solat jenazah baginya orang yang mati dalam kekafiran. Siapa itu? Yang tidak sembahyang. Tapi kalau di antara kita semuanya ahli ibadah, ahli masjid, hati kita tergantung rasa rindu di masjid. Kalau kita meninggal dunia, bawa di masjid. Karena sekian banyak orang, 40 orang yang ikut mensolati jenazah kita, maka sama dengan kita disolati oleh waliullah. Ya tentunya
Karena kita tidak selamanya hidup seperti ini. Suatu saat nanti kita akan ada garis finishnya. Al-mautu babu kulli nas wa dahiluha. Kematian itu laksana pintu, semua yang bernyawa pasti melewati pintu itu. Tidak ada yang bisa lolos. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang saya bawakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat merahmati kita semuanya, sehingga kita hidup di muka buminya Allah ini penuh dengan ridha Allah, dan tidak ada tempat yang pantas kita tempati di akhirat nanti kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikri wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau mendengarkan doanya kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja dengan yang tidak disengaja. Ya Allah, ampunkan dosa-dosanya saudara-saudara kami yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang mati. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kalau bukan dengan petunjuk-Mu, kalau bukan dengan ampunan-Mu, kalau bukan dengan kasih sayang-Mu, maka kami termasuk orang yang rugi hidup di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami suatu musibah, janganlah Engkau bebankan kepada kami suatu penyakit, janganlah Engkau bebankan kepada kami suatu persoalan hidup yang tidak mampu kami pikulnya ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, ajarilah kami ya Allah, agar kami tidak mengikuti jalannya orang-orang kafir dan jalannya orang-orang munafik. Ya Allah, hamba-Mu yang sedang membuka tangannya berdoa kepadamu ya Allah, ijabalah tapak tangannya ya Allah, sentuhkan dengan rezeki yang Engkau berkahi, sentuhkan dengan rezeki yang thayyibah yang bisa menyelamatkan hidupnya di dunia dan masuk dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahilah keluarga kami ya Allah, istri dan anak-anak kami ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga bahagia seperti bahagianya keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah lidah kami ya Allah, berkahilah lidah kami ya Allah untuk sempurna mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di ujung hidup kami. Ya Allah, cabutlah roh di dalam tubuh kami pada saat kami sedang beriman, pada saat kami sedang bersyukur, pada saat kami sedang bersabar, pada saat kami bersilaturahmi. Jangan Engkau cabut roh kami pada saat kami durhaka kepadamu ya Allah. Ya Allah, matikan hamba-Mu ya Allah secara husnul khatimah, baik di ujung hidupnya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Badallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Liyaqimis shalah.